Usai sembayang, Mas Juru duduk santai sambil menyeduh kopi. Ia memperhatikan istrinya yang hanya terbaring lumpuh. Hari ini tepat 1 tahun ia menderita lumpuh tanpa tahu awal sebab musababnya. Itu tepat 2 bulan setelah pernikahan mereka. Jadi masih pengantin baru tetapi menderita demikian besar. Ketika menunggu kopi dingin, Mas Juru sedikit melamun tetapi tidak tertidur. Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara, "Istrimu sembuhkan dengan hati burung pelatuk bawang." Kata itu seolah terdengar dari luar tempat ia duduk. Ia mencari-cari, menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, kemana-mana tanpa ada sesuatu yang bisa dipercaya bahwa itu pemberi suara. Ini si wangsit. Akhirnya ia mengucap istighfar dan bersyukur pada Tuhan bahwa ada sebuah sarana untuk menyembuhkan sang istri. "Ada apa, Mas?" Istrinya ikut terbangun ketika melihat suaminya seperti kebingungan. "Hati pelatuk bawang untuk menyembuhkanmu," kata Mas Juru dengan masih penuh kebingungan. Apa mas? Apa mas? Hati pelatuk bawang?" "Iya, Dek." Sang istri tiba-tiba duduk begitu saja. Padahal biasanya ia tidak bisa bangun. Kondisi seperti itu biasanya ia mengulurkan tangannya dan akan dibantu untuk bangun dengan membantu merangkul dan dibantu untuk duduk. Tetapi pagi ini sudah bisa duduk. Mas, apa lagi? Apa mas? Tolong ulangi lagi." "Iya, hati pelatuk bawang untuk menyembuhkan sakitmu." Loh mas, aku ini juga terbangun karena mimpi dipatok burung pelatuk bawang sampai berdarah-darah. Sambil ia mengulurkan tangannya dan ternyata berlumuran darah. Ini aneh. Mimpi tetapi meninggalkan tanda, meninggalkan jejak, dan juga ada suara tetapi orang lain yang mengalami. Semakin yakin bahwa ini adalah sebuah wangsit. Sepulang dari kerja, Mas Juru membulatkan tekad untuk mencari burung pelatuk bawang. Burung ini biasa ada di kayu-kayu bolong, lubang kayu yang sudah lapuk. Jarang terlihat burung ini hinggap atau nangkring seperti burung-burung lainnya. Entah karena tidak bisa atau apa, tidak tahu, tetapi bahwa ia hanya mematuki pohon-pohon lapuk. Yang ada pohon-pohon demikian biasanya pekuburan, dan Mas Juru menuju ke sana. Jebret, ada burung pelatuk yang ditembak Mas Juru, tetapi meleset. Selain susah ditangkap, burung ini juga gesit, sehingga apalagi cuma ketapel, senapan angin saja susah. Apalagi kalau sudah ketakutan, biasanya dia tidak datang lagi. Tetapi entah mengapa, ketika sudah sedikit kecewa dan agak frustasi, tiba-tiba burung yang sama tadi itu datang dan lebih dekat ke arah Mas Juru.
Dengan persiapan lebih baik dan lebih matang, akhirnya dia bidik dengan baik dan jebret, kleprok, jatuhlah burung pelatuk bawang yang diincar itu. Ia lompati nisan dengan bergegas karena jangan sampai burung itu terbang atau lari atau kehilangan jejak. Ketika mau ditangkap, tiba-tiba ada tangan hitam penuh bulu yang mencengkeram dengan keras dan berteriak, "Dasar orang tamak, kamu yang membunuh peliharaanku. Pantas saja kesukaanku banyak yang hilang. Ternyata kamu pelakunya." Tidak kalah takut dan tidak kalah gertak, Mas Juru juga teriak, "Hei setan, minggat kau. Aku tidak mengganggu kepentinganmu. Ini aku mengikuti wangsit yang pagi tadi aku terima untuk menyembuhkan luka, menyembuhkan lumpuh istriku. Mau apa kamu?" Sambil ia tidak lupa mengucap doa mengusir setan. Tidak lama ia melihat ternyata yang dicengkeram itu hanya batang kayu kamboja kering sebesar lengan orang dewasa. Ia lemparkan dan tangannya digunakan untuk menangkap burung pelatuk bawang tersebut. Dengan bergegas ia bawa pulang burung itu, dan istrinya sudah menunggu dengan harap-harap cemas. Sejak pagi tadi ia sudah beraktivitas seperti biasanya, memang masih lemah dan pucat. Dengan lebih gesit ia membersihkan burung itu. Dia buka dadanya dan dicari di mana hati burung itu. Ketika ketemu, hatinya berwarna hijau yang sangat indah. Ternyata keras, tidak seperti daging, malah lebih dekat seperti ake. Pada akhirnya ia kenakan itu sebagai leontin kalungnya, dan lumpuh itu tidak pernah lagi datang hingga mereka berdua memiliki anak dan cucu. Demikian, terima kasih.